Baik, selamat berjumpa kembali di ruang virtual ini. Perkenalkan, nama saya Gregory Skolandi Yukatama dengan nomor induk mahasiswa 191224224 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sanata Dharma akan berpresentasi terkait dengan salah satu teks otentik berjudul Fitur-fitur Fonetis dalam Osop Ngalam, sebuah kajian awal dari Bapak Danang Satria Nugraha SSMA yang juga menjadi pengampu dalam mata kuliah keterampilan presentasi akademik ini. Nah, presentasi dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada pendahuluan, ada pembahasan, ada juga penutup. Kita langsung pada poin yang pertama, yakni pendahuluan. Fokus kajian ini adalah fitur-fitur fonetis dalam Osop Ngalam, disingkat ON. Osop Ngalam merupakan ragam bahasa yang diciptakan dan dikembangkan oleh masyarakat tutur bahasa Jawa di kawasan Kota Malang. Nah, dalam beberapa kajian terdahulu, berdasarkan beberapa pakar yang sudah tertera pada tahun yang sama, menyebutkan fenomena tersebut sebagai ragam bahasa Jawa Malangan. Penyebutan tersebut didasarkan pada aspek gramatika Osop Ngalam yang tidak jauh dari struktur bahasa Jawa, yakni subjek, predikat, dan objek. Beberapa peneliti sudah tertera menyebutkan status fenomena tersebut sebagai slang atau tidak menjadi ragam bahasa baku. Dalam kajian ini, aneka status Osop Ngalam tersebut diposisikan sebagai latar belakang untuk memahami fenomena fonetis yang muncul dari penggunaan. Nah, kemudian ada metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Yang pertama ada penyediaan data, yang kedua ada analisis data, dan yang terakhir atau yang ketiga ada penyajian hasil analisis data. Penyediaan data dilakukan dengan menggunakan alat perekam yang meneliti tuturan-tuturan dari masyarakat kawasan Kota Malang terkait dengan penggunaan Osop Ngalam. Kemudian analisis data dimulai sejak reduksi data hingga data siap disajikan. Dengan memanfaatkan kriteria unit analisis, data dipilah dan dipilih. Data yang terseleksi dikelompokkan untuk dilakukan proses identifikasi bunyi. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, metode terakhir ada penyajian hasil analisis data. Disajikan dengan memanfaatkan paparan deskriptif dan tabel fitur fonetis. Nah, tabel menunjukkan data-data yang didapat dan paparan deskriptif berisi penjelasan ciri-ciri fonetis Osop Ngalam. Nah, lalu kita menginjak pada poin pembahasan yang kedua, yakni pembahasan. Pada pembahasan terdapat 3 sub, yakni pelafalan fonem secara terbalik, yang kedua pasangan minimal distribusi bunyi, dan yang ketiga unsur non-segmental. Tentu saja 3 sub ini terkandung dalam Osop Ngalam atau menjadi fitur-fitur fonetis dalam Osop Ngalam. Yang pertama, pelafalan fonem secara terbalik. Terdapat 3 pelafalan fonem terbalik dalam Osop Ngalam, yakni 1 silabel, 2 silabel, dan 3 silabel. Saya cantumkan atau saya tampilkan di situ 3 contoh kalimat yang masing-masing mewakili ketiga pola tersebut. Yang pertama, pada contoh A, merupakan pola 1 silabel, yang B merupakan pola 2 silabel, dan yang ketiga merupakan pola 3 silabel. Poin A, wingi nang disam, itu merupakan pola 1 silabel. Mengapa? Karena seperti yang sudah saya cantumkan di sana, kata sam saya beri efek bold atau saya tebalkan karena memiliki 1 suku kata saja. Hanya memiliki 1 suku kata, yakni sam. Kemudian yang kedua, helum. Seperti yang sudah saya beri efek bold, helum merupakan atau terdiri dari 2 suku kata atau 2 silabel. Jadi dapat digolongkan menjadi pola 2 silabel. Kemudian tamales, sudah jelas 3 suku kata. Tamales itu dapat digolongkan sebagai pola 3 silabel. Seperti itu. Nah, selain itu terdapat jenis adaptasi dari bahasa sumber, yakni pembalikan dan penambahan bunyi. Pembalikan berarti hanya membalik fonem tanpa menambah fon apapun.
Kemudian penambahan bunyi berarti menambahkan font dalam deret konsonan supaya mudah dibaca. Sebagai contoh, saya cantumkan di sana. Pada fonem kamu, kamu merupakan atau fonem yang diambil dari bahasa Indonesia, baku, kamu. Itu menjadi umak. Nah, ini hanya membalik saja tanpa menambah font apapun di sana. Jadi kamu dibalik dibaca dari belakang atau dari kanan. Umak, jadi UMAK, dari KAMU menjadi UMAK. Itu hanya membalik saja tanpa menambah font apapun. Sedangkan yang kedua, fonem slow diambil dari bahasa Inggris menjadi Wallace. Nah, ini tentu saja ada penambahan di sana karena jika dibalik S dan L menjadi sangat sulit dibaca karena sama-sama konsonan. Jadi ditambahkan E di sana. Jadi dibaca Wallace. Kemudian sub yang kedua, pasangan minimal distribusi bunyi. Fitur fonetis yang kedua adalah pasangan minimal distribusi bunyi. Dalam pasangan minimal distribusi bunyi, terdapat dua distribusi, yakni paralel dan komplementer. Pertama, yakni distribusi paralel. Bagaimana itu? Distribusi ini dapat ditinjau dari unyap pada banyu, atau berarti air, dan urap pada baru. Bunyi pada kata itu fonem unyap merujuk pada NY. Jadi tulisannya N dengan tanda di situ. Itu merujuk pada NY. Dibaca N pada banyu, sedangkan R merujuk pada R. Jadi sama, karena memang kata yang ditinjau baru, atau fonem yang ditinjau merupakan baru. Kemudian distribusi komplementer dapat ditinjau dari bunyi O, sama-sama bunyi O, pada tenyom dan omil. Nah, ini pengucapannya yang berbeda, sama-sama O tapi berbeda. O pada tenyom, om, dan omil. Om dan omil. O dan O ini sungguh berbeda. Jadi sangat berbeda dua hal ini dengan bentuk yang sama, bentuk O. Ini berbeda distribusi. Kita menginjak pada unsur non-segmental yang menjadi fitur fonetis ketiga dalam kajian ini. Unsur non-segmental yang paling kentara adalah intonasi menaik pada kalimat interrogatif. Biasanya intonasi menaik terletak pada akhir kalimat. Dalam osop ngalam, fonem C dan A memiliki frekuensi tertinggi dalam menaiknya intonasi. Ini saya cantumkan sesuai dengan teks otentik yang dibuat oleh penulis. Angka 2 ini, jika kursor saya terlihat, angka 2 menjadi penanda datar dalam pengucapan. Kemudian angka 3 menjadi penanda menaik setelah angka 2. Jadi memang ada intonasi yang menaik di sana, jadi menjadi penanda. Saya bacakan contoh yang kedua. Sam, umak nang dise. Nah, itu menjadi contoh yang jelas atau ucapan yang jelas menaiknya intonasi dalam kalimat interrogatif. Juga yang kedua, Odis laduk dulu Arema. Kita masuk pada bagian penutup, ada bagian kesimpulan. Osop ngalam merupakan bahasa dengan kekhasannya sendiri. Secara fonologis, osop ngalam memiliki 3 ciri fonetis yang sangat tampak. Ciri pertama terkait dengan pelafalan fonem. Pelafalan fonem terbalik berdasarkan silabel, bahasa sumber menjadi ciri khas dari osop ngalam. Selanjutnya, ciri yang kedua adalah adanya pasangan minimal distribusi. Pasangan minimal distribusi dalam osop ngalam meliputi paralel dan komplementer. Kemudian ciri yang terakhir adalah unsur non-segmental yang dilihat atau ditinjau dari intonasi yang menaik dalam kalimat interrogatif. Nah, sekian paparan presentasi dari saya berdasarkan teks otentik yang berjudul Fitur-fitur fonetis dalam osop ngalam, sebuah kajian awal. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.